Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruang Zoom hari ini. Eh, Kami dari Family Center HDI Magelang pada hari ini mengadakan training yaitu Commission One Plan. Nah, bersyukur sekali karena pembicara kami yang luar biasa, Pak Ronald Budi Darmawan, menyediakan waktunya ya. Beliau akan sharing kepada kita semua mengenai bagaimana sih kita tuh bisa mendapatkan penghasilan di HDI yang penghasilannya itu bukan penghasilan yang kecil ya, tapi penghasilan yang bisa menjadi penghasilan utama dalam keluarga kita. Jadi kalau tadi Bapak Ibu juga melihat ya, ada video-video liburan itu pun kita bisa dapatkan di HDI. Jadi bukan hanya apa uang saja, penghasilan saja, tapi kita juga bisa mendapatkan berbagai fasilitas, berbagai liburan yang disediakan oleh HDI. Nah, eh, tanpa berlama-lama saya langsung aja kasih waktu eh, untuk training ini kepada Bapak Ronald. Silakan Pak Ronald. Oke, terima kasih Cin Hung. Terima kasih ya sekali lagi untuk kepercayaan yang diberikan kepada Ronald ya. Oke, buat Bapak Ibu semua, selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung ya di apa di training kita, yaitu di Commission One Plan. Sebentar, ini sambil oke ya. Nah, ketika kita memilih di sebuah bisnis ya. Pasti tentu saja kan kita itu pasti akan mempertimbangkan ya mempertimbangkan hal-hal apa saja nih yang mesti kita selidiki, yang mesti kita cari tahu benar-benar karena sebetulnya kita tuh mau mengerjakan usaha apapun, bisnis apapun itu kan pastinya ada hasilnya, ya kan? Pasti nanti ada uangnya. Tetapi ternyata tidak semuanya itu akan membawa sampai kepada tujuan gitu ya. Contoh, misalnya seperti kita kalau mau pergi mancing gitu ya. Kalau kita mau pergi mancing, saya mau mancingnya ikan paus gitu kan. Kan nggak mungkin juga kan saya tuh cari ikan pausnya di selokan depan rumah saya. Atau saya cari ikan pausnya itu di sungai. Atau mungkin cari ikan pausnya itu di pinggir laut, di pantai gitu kan nggak mungkin ya. Saya pasti harus mencarinya di tengah laut. Nah, itu sebagai gambaran bahwa tidak semua pekerjaan atau bisnis itu bisa membawa kita betul-betul sampai kepada tujuan atau impian atau yang kita mau gitu ya. Nah, itu patokannya dulu. Jadi, begitu juga dengan hari ini mungkin kita diperkenalkan dengan bisnis HDI gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali gitu ya. Nah, ngomong-ngomong baru Bapak Ibu mungkin yang ada yang pertama kali ini ikut ya, Bapak Ibu kalau yang pertama kali dan Bapak Ibu sudah tahu caranya mungkin boleh beri reaction gitu ya, boleh beri tanda jempol yang pertama kali ya sambil saya menyapa juga buat Bapak Ibu semua yang pertama kali hadir ya. Selamat datang dan saya tentu saja juga seperti Bu Yenhung tadi ya, selamat pagi gitu ya. Salamnya selamat pagi. Loh, Pak, ini jam 19.11 WIB loh. Kok selamat pagi sih? Nggak salah ya? Nggak ya, karena kalau saya menyapanya selamat malam, kesannya tuh kepengennya sebentar lagi udah cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, terus tidur nanti ya. Tapi kalau kita selamat pagi, itu semangatnya itu seperti kita bangun pagi ya. Nah, jadi di sini tentu saja kita perlu cari tahu dulu ya. Sebetulnya di bisnis HDI ini kita itu bisa punya potensi penghasilan tuh sampai seberapa. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu setelah ini kita akan belajar bareng-bareng dan saya akan berusaha materinya ini bukan jadi kelas matematika ya. Tapi ini adalah sebuah pertemuan di mana kita itu akan bisa melihat ya hasilnya tuh bisa sampai seberapa. Oke? Nah, oke. Jadi di bisnis HDI kita ini kan melakukan oke, kita ini kan melakukan yang namanya pertama pasti penjualan ya. Dan yang kedua adalah pengembangan jaringan ya. Itu saya nggak ulang di sini karena itu dijelaskannya di kelas All About Network Marketing ya. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng bahwa
dengan the power of duplication yang menjadi kekuatan utama dari bisnis network marketing, maka terjadi pelipat gandaan ya. Jadi bukan penambahan tapi pelipat gandaan. Nah, di sini Bapak Ibu fokus ke gambar yang sebelah kiri ya. Katakan misalnya ini sebuah contoh ya. Saya mengembangkan ke 5 orang. Nah, ketika 5 orang ini menduplikasi saya dan masing-masing memiliki 5 orang di bawahnya, maka itu artinya menjadi 25 orang di level kedua. Nah, ketika 25 orang ini juga menduplikasi, masing-masing punya 5 orang lagi di bawahnya, itu menjadi 125 orang di level ketiga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang di gambarnya ya. Ketika 125 ini punya masing-masing 5, itu akan menjadi 625 orang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat pelipat gandaannya. Ya, yang awalnya 5 jadi 25, kemudian 125, mungkin belum sebuah angka yang besar, tiba-tiba udah jadi 625. Ketika 625 masing-masing punya 5, itu menjadi 3.125 dan seterusnya. Nah, di sini ya, ini Bapak Ibu sementara tabelnya Bapak Ibu gelek dulu ya, gelek dulu. Nanti setelah ini baru kita akan mempelajari kok hitungannya bisa seperti ini gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu gelek dulu aja. Jadi saya ini membuat perhitungan kalau misalnya kita itu masuk ke peringkat yang namanya diamond leader dan kita mengembangkan ke kelipatan 5 ya. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel yang sebelah kanan sekarang ya. Di level 1 ada 5 orang. Ketika 5 orang ini masing-masing omset pribadinya, omset penjualan pribadinya itu hanya 900.000 BV. Apa itu Pak BV? Nah, tenang aja Bapak Ibu sekali lagi ya. Nanti setelah ini kita akan lihat bareng-bareng. Tapi sementara Bapak Ibu gelek dulu. Omset tiap orang itu 900.000 BV, maka total omset grup di level 1 itu jadi 4,5 juta, ya, dan haknya itu 5%, ya. Maka rupiah yang diterima itu 225.000. Itu di level 1. Di level kedua itu ada 25 orang, ketika omsetnya 900.000, total omsetnya 22.500.000, dapat 5%, itu income-nya 1.125.000. Ya, Pak, income-nya kok masih kecil-kecil. Tenang, ya Bapak Ibu tenang. Karena jumlah orangnya masih sedikit ya. Tapi ketika jumlah orangnya bertambah banyak ya, menjadi 125, 625 dan seterusnya. Bahkan di level ke-8 itu menjadi 390.625 orang. Maka total income-nya itu bisa 24 M. Nah, kita itu dapat semuanya dari level 1 sampai level ke-8. Nah, ini Bapak Ibu jadi pahami ya. Jadi ternyata bisnis jaringan itu bukan cuma di level 1, tapi kalau di HDI itu nanti kita bisa dapat sampai level ke-8 ya. Nah, itu total income-nya bisa 29 M sebulan. Ya. Sorry, ini di eksekutif diamond ya. Sorry, bukan diamond ya, tapi eksekutif diamond. Oke. Nah, berikutnya ini adalah potensi penghasilan kalau kita menjadi seorang Grand Diamond ya. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya di Executive Diamond. Kalau di Grand Diamond, dia mengembangkannya ke 8 jalur. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, sebelumnya itu di 5 jalur, kalau Grand Diamond 8 jalur. Nah, artinya beda 3 ya dibanding sebelumnya. Ketika beda 3, ternyata kalau kita hitung sampai bawah, sampai maksimalnya di kedalaman ke-8, dan di level ke-8 itu haknya 8%. Bapak Ibu bisa lihat angkanya ya. Ternyata potensinya bisa 1,3 triliun ya. Bukan 1,3 M. 1,3 triliun sebulan. Bapak Ibu bisa bayangin nggak sih? Kalau punya income 1 triliun sebulan tuh rasanya gimana ya? Ya kan? Lah punya income 1 miliar aja mungkin buat sebagian dari kita aja masih sulit membayangkan ya. Ah ini apalagi 1,3 triliun per bulan. Itu Grand Diamond dan Bapak Ibu ini belum belum peringkat tertinggi ya. Nanti apa peringkat tertinggi? Peringkat tertingginya adalah yang namanya Royal Crown ya. Ternyata begitu kita masuk ke Royal Crown, Royal Crown ini mengembangkan ke 12 jalur ya. Ketika 12 jalur angkanya menjadi 32 triliun per bulan. Kira-kira kalau income-nya 32 triliun ini wow. Ini bisa ini ya support untuk makan gratis nih ya. Oke, nah Bapak Ibu sekali lagi saya perlu menunjukkan 3 tabel ini kepada Anda karena di awal ini penting sekali untuk kita itu minimal di 1 menit pertama ini Bapak Ibu tuh bisa mempertimbangkan apakah saya akan mau mendengarkan lebih lanjut, ya kan? Karena sekali lagi kalau nggak worth it
mengapa saya harus lanjut kan gitu ya. Tapi kalau di sini saya sudah menunjukkan kepada Bapak Ibu semua bahwa ternyata kalau kita itu betul-betul mengembangkan bisnis di HDI, income-nya ternyata bisa sebesar ini. Nah, tinggal saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Dengan income sebesar ini, apakah yang menjadi impian, harapan, keinginan dari Bapak Ibu yang sudah hadir itu bisa terpenuhi? Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung jawab. Oke? Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu sudah tahu bahwa potensi bisnisnya ternyata bisa seperti ini, nah barulah kita mulai mengenal lebih lanjut tentang marketing plan yang ada di HDI. Oke, semuanya udah siap? Yang udah siap boleh dong apa namanya tuliskan di chat gitu ya. Saya sudah siap gitu ya. Oke, nah, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Kita belajar tentang apa sih caranya join di HDI. Nah, di sini ya. Jadi untuk kita tuh join di HDI sederhana ada dua cara. Yang pertama via online ya, yaitu kita lewat aplikasi IHDI aplikasi atau kalau kita mau ke web-based kita ke HDI Store dan itu gratis ya. Jadi kalau ditanya hari ini kalau mau join di HDI bayar berapa? Gratis ya, tapi syaratnya lewat online. Nah, kalau Bapak Ibu datang ke center dan bergabung di center, nanti Bapak Ibu di center bisa menulis formulir ya, ada formulirnya di sana. Nanti Bapak Ibu bisa isi, terus nanti ada lampirannya, Bapak Ibu tinggal memberikan foto KTP ke petugas di center. Nah, di situ nanti Bapak Ibu tinggal membayar 50.000 ya. Kalau di center itu membayar 50.000 dan Bapak Ibu akan langsung mendapatkan satu HDI Los Angeles Honey Lemon ya untuk coba ya langsung mencoba salah satu produk HDI-nya. Oke. Nah, itu untuk cara joinnya ya. Bapak Ibu yang punya pertanyaan ya bisa langsung ya dituliskan di chat ya. Nanti kita akan bahas setelah pembahasan ini selesai. Oke. Yang kedua, kita lihat untuk masa berlaku keanggotaan ya. Jadi kalau yang bertanya, jadi join di HDI itu berapa lama sih masa berlakunya? Maka masa berlakunya adalah 12 bulan kalender ya, dihitung dari bulan bergabung. Terus pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana caranya perpanjangan keanggotaan di HDI ya, yaitu dengan cara mulai per Februari ini yaitu membeli yang namanya produk Sweet Renewal ya. Produk Sweet Renewal ini Clover Honey 500 gram yang diberikan harga khusus yaitu 219.000 ya. Di mana Bapak Ibu hanya membelinya pada bulan keanggotaan Bapak Ibu berakhir ya. Contoh, Bapak Ibu bergabung di bulan Desember maka nanti di Desember 2025 baru Bapak Ibu bisa membeli ya. Dan satu ID hanya boleh beli sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu kelupaan pada waktu Desember yang harusnya keanggotaan Bapak Ibu berakhir, kelupaan, jangan khawatir masih diberikan masa grace period 1 bulan ya. Jadi kalau Desember tadi berarti Bapak Ibu bisa membelinya di bulan Januari 2026 ya. Oke, itu untuk perpanjangan keanggotaan. Nah, berikutnya kita belajar untuk membaca daftar harga ya. Karena bagaimanapun kalau kita nggak ngerti caranya baca daftar harga, gimana kita mau bisa memasarkan produk HDI-nya gitu kan ya. Nah, di sini saya mau nampilkan ada dua daftar harga ya, daftar harga untuk produk perlebahan di sebelah kiri dan daftar untuk produk biskinnya di sebelah kanan ya. Kalau yang di produk biskin sekarang sudah ada gambar-gambarnya, jadi Bapak Ibu diharapkan lebih mudah untuk membacanya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu memperhatikan ya dari kita lihat yang di daftar harga produk perlebahan aja yang gambarnya bisa lebih jelas ya. Di paling kiri ada nomor, kemudian ada nama produk. Nah, di sebelah kanannya ada volume ya. Volume itu isi ya karena ada beberapa produk contoh kayak Clover Honey itu ada 3 pilihan ya, ada yang 250 gram, 500 gram dan 1 kilo. Nah, kemudian di situ ada business value ya, bawahnya ada BV, ada BP. Nah, kemudian yang paling kanan ada harga ya. Nah, sebelum sampai ke BVBP, saya menjawab juga karena biasanya yang sering ditanyakan kan gini ya, yang umum ditanyakan, Pak, biasanya kan ada namanya harga member dan harga retail gitu ya, harga eceran gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kita sejak tahun lalu kita sudah tidak lagi menggunakan itu, jadi kita sudah menggunakan satu harga karena konsepnya di HDI ini kita itu sebetulnya bukan berjualan seperti salesman ya, tapi kita itu membangun sebuah komunitas sebetulnya ya. Jadi diharapkan itu sebetulnya kita itu membeli
untuk konsumsi sendiri sebetulnya konsep berpikirnya tuh awalnya begitu ya. Jadi karena dasarnya itu adalah user get user. Kita ini adalah seorang pemakai, jadi kita itu seyogyanya membeli untuk kita konsumsi sendiri. Sebetulnya ide berpikirnya begitu ya. Nah, Pak, kalau ada teman saya bagaimana? Maka anjurkan dia untuk juga join gitu kan. Gitu ya. Jadi konsep berpikirnya kita sudah nggak lagi berjualan seperti salesman gitu ya. Nanti prinsip pertama. Prinsip yang kedua juga kenapa kok si one price ya? Karena memang dari perpajakannya juga tidak mendukung ya untuk ada harga karena kalau di bisnis network marketing seperti ini sulit ya untuk bisa diketahui mana yang harga retail, mana yang bukan harga retail gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan kalau semua diperhitungkan sebagai harga retail, maka otomatis semuanya akan menjadi kurang bayar pajak nanti gitu ya, jadi berbahaya juga. Oke, nah itu ya, jadi yang perlu dimengerti bahwa kita sudah tidak lagi menganut dua harga, tapi kita hanya punya satu harga ya. Oke, sekarang kita lihat ada yang namanya business value atau disingkat BV. Nah, BV adalah satuan yang digunakan untuk menghitung omset dan bonus atau komisi. Nah, ini Bapak Ibu langsung catat ya. Jadi kalau nanti untuk menghitung omset grup ya, jadi karena kita kan pengusaha nih, ya kan kita jadi pengusaha di HDI. Pastinya kan kita perlu tahu kan omset kita berapa. Nah, omset itu nanti kita menggunakan satuannya BV ya, bukan rupiah. Oke. Kemudian ketika kita nanti mau menghitung berapa sih bonus yang bisa saya dapatkan, itu juga pengalinya kali BV ya, gitu ya. Jadi bukan kali rupiahnya. Oke, contoh ya kalau di daftar harga Anda melihat yang nomor satu ada Bipropolis, volumenya 60 tablet, BV-nya adalah 172.440 gitu ya. Sedangkan kalau harganya 319.000. Nah, kemudian di bawahnya ada BP atau business point ya. Ini adalah satuan yang digunakan dalam menghitung syarat pencapaian peringkat untuk penghitungan reward dan program-program lainnya itu ya, business point atau BP. Oke. Nah, kembali kok ke Bipropolis tadi, BP-nya adalah 57,48. Nah, di sini untuk di Indonesia, Bapak Ibu bisa langsung catat ini rumusnya, satu BP atau satu business point sama dengan 3.000 BV, ya, 3.000 business value. Nah, itu adalah rumus yang Bapak Ibu bisa hafalkan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di tabel ini, Bapak Ibu boleh cek pakai kalkulator ya. Begitu Bapak Ibu contoh ya yang Bipropolis tadi. 57,48 BP Anda kali 3.000 pasti nanti Anda akan mendapatkan angkanya 172.440 BV. Ya, gampang ya, mudah ya. Oke, jadi itu aja yang Bapak Ibu perlu pahami, 1 BP sama dengan 3.000 BV. Nah, berikutnya kalau dari saya, tips dari saya ya, saya sendiri tidak pernah melihat BV pada daftar harga, tetapi yang saya hafalkan itu BP-nya. Ya, karena kalau saya udah paham rumusnya 1 BP 3.000 BV kan tinggal dikali aja gitu ya. Dan BP ini angkanya lebih kecil, jadi lebih mudah untuk dihafalkan. Ya. Jadi cukup lihat BP-nya, Anda kali 3.000, pasti nanti hasilnya akan sama dengan yang BV. Gitu. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung tulis di chat ya, nanti kita akan bahas. Next, berikutnya kita akan berkenalan dengan marketing plan kita yang namanya adalah Easy One Plan. Ya. Nah, di Easy One Plan ini Anda bisa lihat ya, ada yang warna abu-abu itu nanti kita golongkan sebagai peringkat dasar. Kemudian di sebelah kanannya itu ada yang warnanya silver itu di peringkat menengah dan yang warnanya kuning itu di peringkat atas ya. Nah, kalau peringkat bawah itu nanti peringkatnya mulai dari enterpriser, partner, manager, leader, diamond. Di peringkat menengah ada executive diamond, star diamond, grand diamond. Kemudian di level atas itu ada executive crown, star crown, grand crown, dan terakhir royal crown yang paling atas ya. Nah, di sini yang dua poin penting aja. Yang pertama kita itu mengenal syarat atau kewajiban dalam mencapai sebuah peringkat. Nah, itu yang kita perlu pahami ya. Ada yang namanya syarat atau kewajiban dalam mencapai peringkat. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenal hak yang bisa didapatkan dari pencapaian peringkat tersebut. Oke, jadi cukup dua poin itu aja ya dalam kita memahami marketing plan kita. Mudah sekali kok. Ya, yang pertama syarat kewajibannya dalam mencapai peringkat dan yang kedua adalah hak yang bisa didapatkan dari pencapaian peringkat tersebut. Oke.
Kita akan langsung di pertemuan kita online ini kita langsung fokusnya di peringkat dasar aja. Ini sudah saya perbesar yaitu mulai dari enterpriser, partner, manager, leader dan diamond ya. Nah, sekarang pertama kita mengenal dulu untuk syarat pencapaian peringkatnya. Nah, di sini biasanya ada dua ya. Yang pertama yaitu tentang poin pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, itu sudah saya kasih bunder-bunder merah bahwa yang namanya pembelian pribadi di level manapun, mulai dari enterpriser, partner, manager, leader, bahkan sampai diamond, semuanya ini sama, yaitu hanya 300 BP. Nah, 300 BP itu berapa? Yaitu kira-kira 3 sampai 5 produk. Kalau ditanya nilai rupiahnya, kira-kira 1,7 jutaan rupiah. Nah, saya memberikan sebuah contoh. Contoh, kita pakai produk misalnya Clover Honey 1 kilo. Untuk harga membernya itu di Rp599.000. BP-nya adalah 107,93. Jadi kalau kita 1 bulan ya dalam 1 bulan akumulasi kalender ya contoh Februari ini berarti sampai tanggal 28 Februari ya. Nah, kalau dalam 1 bulan kalender Februari ini kita ada pembelian 3 Clover Honey 1 kilo, maka total nilai rupiahnya adalah 1.797.000 dan total BP-nya adalah 323,79. Nah, berarti kita sudah memenuhi atau kita sudah menyelesaikan syarat untuk pembelian pribadi yang minimal 300 BP tadi, gitu ya. Karena dengan Clover Honey sekilo 3 kan BP-nya udah 323,79. Berarti selesai, gitu. Oke. Nah, ini pembelian pribadi ini apakah harus setiap bulan, Pak? Betul. Jika kita ingin mendapatkan haknya, ya. Gitu ya. Jadi nanti hubungannya dengan hak nih. Oke, kita baru ngomong kewajibannya dulu karena kalau kewajibannya kita penuhi nanti haknya dapat gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok harus ada pembelian pribadi? Karena ada juga kan yang mengatakan, ah nggak enak, mestinya enak nggak ada. Nah, kita lihat dulu nih, tujuannya apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang di kanan atas ya. Tujuan dari adanya pembelian pribadi yang pertama itu adalah menciptakan yang namanya kestabilan omset. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau misalnya saya nih eh, ngomong ke Bapak Ibu semua yang hadir, Bapak Ibu di HDI ini kita tidak ada kewajiban untuk pembelanjaan produk, gitu ya. Beli boleh nggak beli juga nggak masalah. Kira-kira Bapak Ibu kemungkinannya akan beli atau nggak beli? Bapak Ibu boleh ditulis di chat ya. Kira-kira kalau tidak ada kewajiban untuk membeli, Anda akan membeli atau tidak membeli? Pasti sebagian besar akan jawab nggak beli ya. Nah, kalau nggak beli apa yang terjadi? Ya kan? Bapak Ibu juga akan cerita juga ke teman yang lainnya lagi kan. Di HDI ini tidak ada kewajiban beli loh. Jadi beli ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Akhirnya temannya juga nggak beli juga. Terus dia cerita ke temannya lagi. Dan temannya juga nggak beli juga. Akhirnya ketika nggak ada yang beli, apa yang terjadi? Ya omsetnya jadi nol gitu kan ya. Ya ketika omsetnya nol, apa yang terjadi dengan income? Ya otomatis income-nya jadi nol gitu. Padahal kan kita kepengen kan ya, ketika kita tuh punya bisnis, bisnis kita bisa menghasilkan setiap bulan. Setuju nggak? Ayo, siapa yang setuju dengan saya? Bahwa bisnis HDI-nya itu kalau bisa kepengennya setiap bulan bisa menghasilkan uang nih buat saya. Nah, siapa yang setuju dengan saya? Supaya setiap bulan bisa punya dapat uang gitu ya. Wah, saya setuju, setuju, setuju gitu ya. Makanya itulah kenapa kita itu perlu ada pembelian pribadi. Supaya ada kestabilan omset setiap bulan. Nah, itu tujuannya di sana. Yang kedua adalah untuk keadilan gitu ya. Karena bayangkan kalau tidak ada kewajiban ini, ya kan? Saya setelah mensponsori Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua udah gabung gitu ya. Terus saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ternyata Bapak Ibu yang kerja gitu kan, yang kerja bangun jaringan, sementara sayanya nggak pernah ngapa-ngapain. Ternyata berikutnya saya nggak ngapa-ngapain sama sekali, bahkan belanja pun tidak, tapi saya langsung menikmati hasil dari kerjanya Bapak Ibu semua. Kira-kira adil nggak? Nggak adil ya. Nah, itu ya. Jadi tujuan dari pembelian pribadi itu yang pertama menciptakan kestabilan omset dan yang kedua untuk keadilan ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pembelian poin pribadi di peringkat terendah sampai peringkat yang tertinggi nanti sampai Royal Crown ya. Pembelian pribadi kita itu hanyalah 300 BP per
bulan. Oke, jadi ini sudah jelas ya dari sejak awal ya. Kalau ditanya berapa sih kewajiban pribadi saya setiap bulan? 300 BP. Yang artinya tadi ya 3 sampai 5 produk. Pak, bagaimana caranya saya bisa memenuhi kewajiban saya 300 BP setiap bulan? Sederhana, Bapak Ibu, Anda kan cuma butuh 3 sampai 5. Bayangkan kalau Anda punya 15 atau amannya 10 sampai 15 atau kalau mau bagus 20 lah. 20 konsumen yang Anda follow up atau Anda layani dengan baik. Gitu ya. Pak, kenapa sih butuh 10 atau 20? Ya, kan gini Bapak Ibu, kadang-kadang ya kan, misalnya nih dia beli madunya Clover Honey yang sekilo. Nah, karena dia konsumsinya cuman sendirian, apalagi satu hari cuman sekali, mungkin dia butuh waktu 2 bulan atau mungkin 3 bulan baru habis madunya. Jadi dia baru repeat order mungkin baru 2 bulan lagi gitu ya. Nah, kalau kita punya konsumen cuma 3 atau 5, kan akhirnya kita hanya mengandalkan itu-itu aja, gitu ya. Nah, bagaimana ketika dia nggak beli? Nah, ini kalau kita punya konsumen yang cukup banyak, misalnya 10 orang atau 20 orang, mungkin bulan ini yang beli si A, si B, si C, gitu ya. Tapi bulan depan yang beli mungkin si D, si E, si F, dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu akan membuat pembelian pribadi kita yang 300 BP itu menjadi aman ya, bisa terpenuhi setiap bulan. Nah, itu strateginya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah tentang pencapaian dari downline di bawah kita ya. Downline itu orang yang di bawah kita ya. Nah, di sini sebagai syarat pencapaian peringkat, nah Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya, yang saya bulat-bulat merah ya. Karena itu mulai adanya di peringkat enterpriser partner. Kalau di peringkat enterpriser itu belum ada kewajiban untuk pencapaian downline. Tapi kalau mulai di partner, manager, leader, diamond dan seterusnya itu ada ya. Nah, di sini untuk partner itu 1 kali 300. Artinya ada satu yang minimal 300 BP. Nah, Bapak Ibu sambil lihat ke gambar sebelah kanan ya. Jadi 300 BP-nya di sini itu bukan penjumlahan ya. Bukan penjumlahan omset grup. Contoh Anda lihat yang sisi yang merah ya, yang jalur merah. Di situ ada 100, 100, 200. Loh Pak, ini kalau dijumlahkan kan 400 Pak. Berarti sudah memenuhi dong Pak satu jalur yang 400 gitu ya. Enggak ya. Tapi yang dihitung itu omset satu orang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kanannya tuh yang ada garisnya warna biru. Nah, itu berarti 1 300. Nah, itu berarti untuk syarat partner langsung sudah terpenuhi ya karena satu. Tapi kalau manajer itu butuh 3. Nah, 3 ini ngitungnya bukan 3 orang, tapi 3 jalur. Ya, di 3 jalur berbeda. Nanti setelah ini gambarnya kita akan lihat sehingga Bapak Ibu bisa lebih paham ya. Kemudian ada leader, leader itu ada 3 EM. EM itu artinya enterprise manager ya. Artinya sebagai leader butuh 3 manajer di bawahnya. Ya, kalau diamond itu 5. Ya, nanti setelah ini kita akan lihat ya. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk sukses di bisnis HDI, kita itu membantu rekan bisnis di bawah kita atau downline kita agar sukses dan terus berkembang. Nah, ini konsep yang mungkin berbeda dengan kebanyakan di bisnis konvensional ya, di mana di bisnis konvensional biasanya terjadi persaingan, sikut-sikutan gitu ya, mungkin kalau kompetitor tuh saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi yang luar biasa di HDI, kita itu justru saling membantu. Ya, ketika kita membantu rekan di bawah kita dan rekan di bawah kita ini bisa sukses, bisa berkembang, kita ternyata juga bisa menikmati loh. Gitu ya. Jadi ketika kita membantu rekan di bawah kita sukses, kita tuh jadi sukses loh. Jadi suksesnya kita itu dengan membantu rekan di bawah kita berkembang. Gitu ya. Oke, nah di sini sekarang kita berkenalan dengan peringkat-peringkatnya. Ya. Tadi kalau enterpriser cukup di poin pribadi 300 itu sudah memenuhi syaratnya. Kalau partner, nah ini ya Anda lihat di gambarnya. Di poin pribadi kita, di pembelanjaan pribadi kita 300, di bawah kita minimal ada satu yang 300. Nah, kalau manajer itu butuh 3 jalur. Nah, seperti ini ya, 3 jalur ya. Dan Bapak Ibu nanti kalau di bawah kita akan lihat juga tentang compress future. Sehingga artinya 300 ini tidak harus di level 1. Ya. Oke. Nah, ini leader. Jadi kalau leader itu butuh 3 manajer ya. Nah, seperti di gambar ini, artinya 3 jalur ya, bukan 3 orang. Oke, jadi harus 3 jalur berbeda nih, ya kan? Jalur sebelah kiri, jalur tengah, jalur kanan ini, gitu ya. Jadi kalau
satu jalur ke bawah manajer itu tetap belum leader karena itu walaupun ada tiga tapi itu satu jalur. Oke. Nah, terus diamond ya. Diamond ini berarti 5 manajer ya, 5 jalur manajer. Nah, itu gambarnya udah jelas banget ya. Oke, ini untuk syarat-syaratnya ya. Semoga sudah bisa lebih jelas. Jadi Bapak Ibu yang saya kepengen diamond, syaratnya apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa dari gambar ini semoga bisa terjawab ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya setelah kita tahu kewajiban kita, sekarang kita mempelajari untuk haknya ya, yaitu komisi di peringkat dasar yaitu yang namanya komisi of right ya. Komisi of right ini apa sih? Yaitu komisi yang dihitung atas omset penjualan di masing-masing nama downline pada level tertentu tanpa memperhitungkan peringkat downline tersebut. Nah, ini yang menarik ya tanpa memperhitungkan peringkat downline tersebut. Yang artinya apa Bapak Ibu? Di HDI ini dengan komisi override itu adalah menjadi sebuah kepastian. Ya, jadi pasti dapat. Oke. Nah, di sini nanti dibagi dua, ada komisi override A, yaitu untuk menghitung mulai dari omset 1 sampai 599,99 BP dan di atas 1000 BP ya. Untuk komisi C, komisi override C ini untuk nanti menghitung omset 600 sampai 1000 BP. Nah, Bapak Ibu bisa lihat angka-angkanya ya yang ada di tabel. Nah, enterpriser itu 5%, kalau partner itu 5%, di bawahnya 5%, manajer itu 5%, di bawahnya 5%, 5%, 5%, 5%, dan seterusnya ya. Tetapi untuk komisi override C ya, itu angkanya 2,5%. Oke, ya, angkanya 2,5%. Jadi lebih sedikit, ya. Maka nanti prakteknya kalau saya boleh menganjurkan, kita lebih banyak fokusnya omsetnya di bawah 600, ya. Kalau bisa begitu, karena persentasenya juga bisa lebih besar ya, 5% daripada di atasnya cuma 2,5%. Nah, ini ya. Jadi kalau partner itu hanya mendapatkan satu level di bawahnya. Ya, jumlah orangnya nggak dibatasi ya. Misalnya di level 1 ini orangnya ada 10. Nggak masalah. Ya, dari masing-masing orang kita akan dapat 5%. Ya, tapi dari satu level aja. Kalau partner dia dapat dua level. Ya, level 1 dan level 2. Di level manager itu dapatnya dari 5 level kedalaman. Ya, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Itu masing-masing nanti 5%. Ya. Oke, saya langsung lompat ke Diamond Leader. Nah, di sini yang menarik ya. Di Diamond Leader ini berlaku yang namanya Komisi of Right Infinity Diamond Leader. Ya, Anda lihat di gambar, yaitu bahwa dari level 1 sampai level 7, itu masing-masing nanti semua dapat 5%. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, di level ke-8 itu bukan cuma 5%, tapi ada tambahannya 1%, ya, alias jadi 6%. Nah, di sini berlakulah infinity. Infinity itu artinya apa? Tidak terbatas ya kedalamannya, yaitu sebesar 6%. Nah, tapi ini ada syaratnya, ada ketentuannya, yaitu selama di jalur tersebut tidak ada downline dengan peringkat diamond leader ke atas, gitu ya. Ketika Anda diamond leader dan jadi tidak ada di jalur itu downline Anda yang peringkatnya minimal sama dengan Anda, yaitu diamond leader gitu ya. Diamond leader ke atas. Nah, itu Pak, kalau ada diamond leader-nya gimana dong? Nah, berarti infinity-nya sudah tidak berlaku lagi. Ya, itu nanti dijelaskannya di training yang sudah intermediate. Ya, ini kita belajarnya yang dasar dulu. Oke. Nah, di sini saya juga menjelaskan yang namanya compress future. Compress future itu artinya dia memperhitungkan satu level kedalaman adalah ketika downline tersebut memiliki omset minimal 300 BP. Ya. Jadi selama omsetnya belum 300 BP belum dihitung sebagai satu kedalaman. Contoh ini ya, Bapak Ibu bisa lihat di gambar. Ini level ini omsetnya cuma 100, jadi belum dihitung sebagai satu level kedalaman. Ini juga 150, ini 200. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini juga bukan penjumlahan ya. Karena kalau ini dijumlahkan 100 tambah 150 kan 250. Kalau ditambah 200 kan 450. Berarti sudah 300 lebih dong, Pak. Enggak ya, jadi bukan penjumlahan juga. Nah, ketika dilihat di bawahnya di sini ada 300, maka ini semua dihitung semuanya sebagai level 1. Ya, berarti di sini dihitung sebagai level kedua.
Oke, apa sih keuntungan dari compress future? Bapak Ibu, keuntungannya adalah kita bisa menjangkau lebih dalam. Bayangkan ya, contoh nih. Misalnya kita itu peringkatnya partner. Partner itu kan cuma dapat 2 level, ya kan? Kalau partner berarti kan cuma satu, dua, selesai. Kita cuma dapat ini doang. Tapi kalau dengan compress future ini, kita itu tetap dapat semuanya. Kenapa? Karena ini kan baru level 1, ya kan? Level 2-nya kan Anda tetap dapat. Berarti semuanya Anda bisa dapat. Gitu ya. Itu kalau Anda peringkatnya partner. Oke, itulah keuntungan dengan compress future. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita belajar tentang yang namanya isi bonus ya. Isi bonus ini adalah new downline override bonus. Yang artinya ketika Anda punya downline baru ya seperti di gambar ini Anda punya downline baru. Nah, ketika Anda punya downline baru, Anda dapat bonusnya bukan 5%, tapi 27,5%. Ya, ini ya, catatannya isi bonus 27,5% diberikan kepada upline isi sponsor. Jadi, ketika Anda mendaftarkan downline, ya, di situ kalau Anda perhatikan di formulir pendaftaran, itu kan ada pertanyaan tentang sponsor dan isi sponsor. Ya, sponsor itu adalah orang yang akan ada di atasnya persis. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, sponsor itu adalah orang yang persis akan ada di atasnya. Sedangkan isi sponsor adalah upline yang akan menerima 27,5%. Ya. Nah, dalam contoh ini, Anda punya downline baru dan Anda adalah isi sponsornya, maka Anda akan mendapatkan 27,5%. Ya. Upline Anda dapat berapa? Upline Anda akan dapat 2,5%. Nah, kita coba bedah. Ya, ini dapatnya dari mana? Nah, Anda lihat ke tabel yang sebelah kanan. Ya, hak Anda itu adalah 5%. Ya, kemudian ada 7 upline di atas Anda. Dia memberikan separuh dari haknya karena dia harusnya juga dapat 5%, tapi dia memberikan 2,5% kepada Anda sehingga terkumpullah 17,5%. Kemudian ada 5 upline eksekutif diamond di mana dia harusnya mendapatkan bonus B sebesar 2%, tapi dia memberikan separuhnya kepada Anda, alias dia memberikan 1%. Ya, karena ada 5 orang berarti terkumpullah 5%. Nah, kalau 5 ditambah 17,5 ditambah 5, maka terkumpullah 27,5%. Nah, Bapak Ibu, ini asal muasalnya ya. Jadi, dapat 27,5% itu dari mana? Oke, jadi ternyata bukan HDI yang memberikan, tetapi upline-upline Anda yang memberikan kepada Anda. Oke, gitu ya. Jadi di sini pertama-tama kita say thank you ke upline-upline kita ya, di mana ketika kita punya downline baru, mereka itu langsung subsidi loh. Ketika kita punya downline baru, mereka langsung subsidi ya. Jadi itulah eh, di bisnis HDI ini gitu ya. Upline-upline itu selalu support. Sekalipun mungkin tidak semuanya bisa support secara langsung, secara fisik, minimal mereka itu sudah support kita secara finansial, ya. Mereka memberikan separuh dari haknya mereka kepada kita, gitu ya. Nah, maka hal yang sama ya Bapak Ibu, nanti ketika kita jadi upline, kita punya downline dan downline kita juga punya downline baru di bawahnya, kita pun juga akan memberikan separuh dari hak kita kepada dia, ya. Kita support kepada downline kita. Tujuannya untuk apa sih Pak 27,5%? Ya tentunya untuk karena kita pada waktu awal ya, ketika kita merintis jaringan, jaringannya masih kecil, biasanya kalau 5% itu kan bonusnya masih sedikit. Ya, dengan 27,5% tentu saja yang kita terima lebih banyak nih. Sehingga kita pun juga bisa untuk operasional gitu ya, untuk pengembalian modal dan lain sebagainya gitu ya. Kita pun juga jadi lebih semangat. Oke. Nah, berikutnya kita belajar tentang yang namanya extra cash ya dari paket isi starter. Nah, ini adalah berbagai eh, selain tadi dari isi one plan yang bonus A, bonus B gitu ya. Ternyata ada juga extra cash ya, yaitu dari paket isi starter. Nah, paket isi starter di sini Anda melihat ya, ada yang untuk paket perlebahannya dan ada yang untuk biskinnya gitu ya. Nah, untuk paket perlebahan pilihannya ada 3, ada isi starter 4 star set, ada Propo Elix Power Set, dan ada Propo Elix Plus Set. Ya. Nah, di sini khusus untuk paket isi starter itu punya fasilitas yang namanya bonus tambahan sebesar Rp120.000 untuk 2 paket
paket isi starter baru ya. Di mana di sini syaratnya Anda sudah pernah membeli paket isi starter sebelumnya. Nah, Anda lihat di gambar yang sebelah kanan nih. Nah, di sini contoh Anda membeli Propo Elite Plus Set. Kemudian di bulan tersebut, ya, ada dua orang teman Anda nih. Yang pertama membeli 4 star set, yang kedua membeli Propo Elix Power Set. Ya, nah saya sudah menyertakan BP-nya, jadi kita bisa langsung nyoba untuk menghitung berapa bonusnya. Ya, nah, kita lihat ya, tadi kita itu dapatnya dari pembelanjaan downline di bawah kita, ya, bukan dari pembelanjaan pribadi. Makanya di sini kalau kita mau menghitung override bonusnya, Anda tidak melihat ada poin 320,19 karena kita tidak mendapatkan dari pembelian pribadi kita, gitu ya. Tapi kita dapat dari yang 316 ini dan 305,77. Nah, ini ya. Nah, kenapa kok dikali 3.000? Nah, Bapak Ibu, tadi ya mengingatkan 1 BP sama dengan 3.000 BV. Makanya dikali 3.000 di sini. Nah, karena ini downline baru, kita dapatnya 27,5%. Nah, di sini sudah saya bantu hitungkan pakai kalkulator. Nanti Bapak Ibu juga boleh coba ya. Dari dua paket ini, kita mendapatkan bonus 513.000 ya. Atau di sini kalau Bapak Ibu mau menghafalkan gampang-gampangannya ya, satu paket itu kira-kira haknya kita itu 27,5%-nya sekitar 250.000 rupiah. Ya, makanya kan dua paket ini 513.000 ya. Sederhananya, gampang-gampangannya satu paket 215.000, 250.000 rupiah. Oke. Nah, karena ada dua ini, makanya kita itu dapat tambahan ekstra cash 120.000. Jadi total yang kita terima adalah 633.000. Ya, itu ya cara menghitungnya ya. Dan Bapak Ibu ini berlaku untuk kelipatan ya. Jadi kalau misalnya kita ada 4 paket seperti ini, ya tentu saja berarti ekstra cash-nya pun ada dua ya, berarti 240.000. Oke, sederhana ya. Nah, itu untuk extra cash. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda yang ada pertanyaan bisa dituliskan di chat ya. Nanti kita akan bahas setelah kita selesai ya. Mas tinggal beberapa halaman lagi. Oke. Nah, ini yang saya ingin sharingkan karena ini adalah update terbaru mulai di Februari ini Bapak Ibu. Yaitu kalau sebelumnya ya bonus itu hanya bisa diterima 1 bulan sekali. Maka mulai per Februari ini, kita bahkan bisa menerimanya mingguan. Wah, jadi jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat. Nah, di sini, Bapak Ibu, tentu saja untuk kewajibannya, untuk pembelian pribadi kita, nah, itulah kuncinya. Ya, jadi ngitungnya itu adalah kapan kita menyelesaikan pembelian pribadi kita. Nah, di sini kan dihitung minggu per minggu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung lihat di gambarnya aja. Yang dimaksud contoh ya di bulan Februari ini. Yang dimaksud minggu pertama itu adalah data yang masuk, data penjualan yang masuk di tanggal 1 sampai 7 Februari. Nah, berarti artinya selesai di tanggal 7. Seret. Nah, Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pembelian pribadi di dalam minggu pertama ini, maka Bapak Ibu langsung bisa mendapatkan hasil yang akan ditransfer ke rekening Bapak Ibu pada tanggal 11 Februari. Ya. Nah, yang dimaksud minggu kedua itu adalah data tanggal 8 sampai 14. Berarti tutup poinnya 14. Nah, komisinya di minggu kedua itu akan ditransfer di tanggal 18. Ya. Kemudian di minggu ketiga itu 15 sampai 21 akan ditransfer di tanggal 25 dan di minggu terakhir itu di tanggal 28 Februari akan ditransfer di tanggal 4 Maret. Ya. Oke, Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya garis bawahi dulu bahwa tidak ada perubahan marketing plan. Jadi marketing plan-nya tetap pakai isi one plan yang saya ceritakan di depan tadi. Yang berbeda di sini itu cuma cara pembagian bonusnya saja. Ya. Jadi yang pertama kuncinya adalah kita itu menyelesaikan pembelian pribadi kita di minggu keberapa. Kalau sejak minggu pertama, nah berarti penjualan Bapak di minggu pertama, di minggu kedua, di minggu ketiga, di minggu keempat bisa langsung diterima per minggu. Tapi contoh, kalau Anda baru menyelesaikan pembelian pribadi di minggu ketiga, berarti omset penjualan di minggu pertama, di minggu kedua, itu pending dulu bonusnya. Ya. Nah, setelah Anda menyelesaikan pembelian pribadi di minggu ketiga, maka yang tadi ya, di tanggal 25 Februari, itu penjualan dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga akan ditransfer. Gitu. Oke, paham ya?
Nah, sekali lagi kalau yang masih bingung Anda boleh tulis di chat ya. Nah, di sini yang dibagikan di minggu pertama sampai minggu ketiga adalah yang pertama, new downline override bonus 27,5% ya. Jadi yang tadi saya kasih contoh ya. Misalnya contoh Bapak Ibu, wah ada temannya yang join baru, terus belanja, katakan beli paket. Nah, satu paket tadi kan kira-kira 250.000. Nah, itu yang bisa langsung cair. Ya. Jadi kalau ada dua bagaimana Pak? Wah, berarti kan 250.000 kali dua, 500 tambah 120.000 ekstra cash, berarti 600.000 itu bisa segera cair. Gitu ya. Jadi untuk yang downline baru ini bisa segera cair. Kemudian yang kedua adalah override bonus up to 8 level ya. Jadi override bonusnya tadi itu juga cair ya, tapi di sini yang harus Anda perhatikan ya Bapak Ibu, yaitu persentasenya itu separuhnya ya. Persentasenya separuhnya. Jadi kalau tadi di tabel Bapak Ibu melihat angkanya 5%, maka yang ditransfer di minggu pertama sampai ketiga itu adalah 2,5% dulu. Nah, 2,5%-nya bagaimana setelah selesai ya. Jadi final tutup poin itu tetap di akhir bulan ya, di akhir bulan kalender contoh Februari ini ya. Berarti tanggal 28 Februari jam 23.59 ya itu terakhir tutup poin. Jret. Nah, itu adalah penghitungan finalnya baru nanti semua di situ gitu ya. Nah, baru nanti kompres future-nya diperhitungkan, sisanya dari bonus A yang belum dibayarkan berapa, itu nanti semua baru ditransfer ya, Executive Diamond Group override-nya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tuh cuman beda di cara pembagiannya ya, bukan isi one plan-nya yang berubah. Oke. Jadi di sini tipsnya adalah selesaikan pembelian pribadi kita yang 300 BP tadi di awal bulan. Kenapa? Supaya segera dapat menikmati komisi seawal mungkin. Oke, paham ya? Nah, next berikutnya nih, ternyata bukan cuma sekedar bonus komisi, tapi HDI itu juga punya banyak reward-reward. Nah, yang pertama kita berkenalan dengan yang namanya cash award ya atau penghargaan berupa uang tunai atas pencapaian prestasi kita gitu ya. Contoh, di awal Anda mencapai posisi Enterprise Manager. Nah, kalau Anda mencapai 6 kali, maka langsung keluar cash award sebesar 1 juta. Nah, 1 kali itu menghitungnya dari bulan pertama Anda mencapai. Ya, dari bulan pertama Anda mencapai, Anda diberikan waktu 12 bulan. Contoh, Anda pertama kali mencapai manajer di bulan Februari. Berarti Anda punya waktu sampai Januari 2026 untuk Anda menyelesaikan 6 kali manajer, gitu ya. Begitu Anda selesai yang keenam, langsung ditransfer 1 jutanya. Kalau leader itu 3 juta, ya. Kalau eksekutif diamond 6 kali itu dapatnya pin emas dan uang 10 juta, ya. Bapak Ibu sebagai informasi ya, pin emasnya ini betul-betul emas ya, karena nanti ada sertifikatnya. Kalau Star Diamond itu pin emas dan uang 30 juta ya. Kalau Grand Diamond itu 50 juta, kalau Executive Crown 100 juta, Star Crown 300 juta, Grand Crown 500 juta, dan yang paling besar adalah Royal Crown ya. Itu dapat pin emas dan uang 1 miliar rupiah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini di luar komisi penjualan kita ya. Ini cash award berarti penghargaan. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini yang juga spesial ya. Kita punya program Go Diamond yang berlangsung dari Januari 2025 sampai Desember 2026. Oke, program Go Diamond ini, ini spesial banget. Ini berita baik terutama dan ini berlaku untuk semua orang ya, semua orang. Termasuk Anda yang baru, termasuk Anda yang sudah pernah memenangkan Explore Fund, Explore Summit dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua orang ya. Nah, di sini untuk 1 tahun itu totalnya maksimal bisa 25 juta ya, karena program ini berlangsung selama 2 tahun, yaitu dari Januari 2025 sampai Desember 2026, maka total maksimal hadiahnya adalah 50 juta rupiah. Nah, di sini siapa yang kepengen uang nih, yang mau dapat tambahan reward uang 50 juta? Wah, tuliskan di chat ya, saya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, syaratnya untuk keluar uangnya bagaimana? Yang pertama, Anda lihat yang paling kiri dulu, kiri bawah, yaitu mencapai 3 kali Diamond Leader dalam 6 bulan, maka akan keluar reward sebesar 5 juta.
ya. Nah, di sini saya memberikan contoh. Contoh di bulan Februari ini Anda pertama kali masuk ke peringkat Diamond Leader, berarti satu. Nah, Anda diberikan waktu 6 bulan. Artinya kalau Anda pertama kali Februari, Anda punya waktunya sampai Juli 2025. Ya, contoh nih misalnya, Februari Anda masuk, tapi Maret nggak masuk, April nggak masuk, ya, Mei nggak masuk. Tapi Juni Anda masuk, berarti ini yang kedua. Nah, ketika Juli Anda juga masuk Diamond, berarti 3 kali dalam 6 bulan, langsung keluar 5 juta. Ya. Nah, bagaimana dengan Agustus, Pak? Boleh ngejar lagi, gitu ya. Jadi kalau Anda Agustus masuk lagi ya berarti satu lagi, gitu ya. Pokoknya berlaku berulang terus, gitu ya. Nah, semakin cepat Anda diamond, Pak, apakah harus berurutan? Semakin cepat Anda diamond ya semakin cepat uangnya masuk gitu ya, contoh lagi. Februari Anda masuk, Maret Anda masuk dan April Anda masuk, langsung keluar 5 jutanya. Jeret, gitu ya. Mei Anda masuk, Juni Anda masuk, dan Juli Anda juga masuk diamond, keluar lagi 5 juta. Gitu ya, berarti sudah 10 juta, kan gitu. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Maka contoh, kalau kita melakukannya ya, kita ya bisa mencapai 12 kali diamond dalam 12 bulan. Maka berapa yang kita dapatkan? Nah ini ya, yang pertama berarti kan reward 5 jutanya kali 4. Ya kan, karena per 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan gitu kan. Berarti 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Berarti terkumpullah 20 juta rupiah. Wow, gitu ya. Nah, ketika Anda bisa mencapai 12 kali dalam 12 bulan, maka ditambahkanlah yang namanya extra miles, yaitu sebesar 5 juta rupiah juga. Sehingga totalnya menjadi 25 juta rupiah. Gitu ya. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan bahwa extra miles itu diberikan maksimal 1 bulan setelah kehadiran Bapak Ibu di pertemuan Evolve yang terdekat. Ya. Nah, ini adalah program Duo Diamond ya. Jadi, Bapak Ibu yang kepingin nih segera bisa punya dapat tambahan income, bahkan Bapak Ibu yang kepingin punya tambahan income yang besar, wah, segera dikejar Go Diamond-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tahu siapa yang kepingin bisa memenangkan untuk Go Diamond ya. Bahkan minimal bisa 25 juta rupiah Anda dapatkan ya. Yang kepingin bisa dapat Anda boleh tuliskan di chat saya gitu ya. Kita doakan bareng-bareng ya yang menuliskan saya itu terjadi ya, Anda adalah pemenangnya Go Diamond gitu ya. Wah, karena ini program keren banget ya. Sepanjang saya sekian tahun di HDI baru kali ini loh ada program ini. Jadi Bapak Ibu ini kita beruntung sekali ya, bersyukur sekali. Ini luar biasa banget programnya ya. Jadi sayang banget kalau kita nggak memperjuangkan ya apa nanti kita hanya bisa gigit jari kan sayang banget ya. Jadi ayo saya komit, saya mau kejar ya 1 tahun 25 juta. Wah, oke. Karena ini kan nggak ada kuota ya. Beda kalau ada kuotanya ya. Oh ini hanya terbatas untuk 50 orang atau 100 orang ya. Mungkin nggak semua orang bisa dapat. Tapi ini kan tidak ada kuota. Artinya terbuka untuk semua orang, semua Anda dan saya. Oke, next. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita punya program jalan-jalan ya. Nah, di depan tadi kalau Bapak Ibu yang mungkin masuk awal ya, kita punya jalan-jalan. Nah, untuk tahun 2026 yang pertama kita punya Explore Summit itu ke Sun Moon Lake Taiwan ya. Nah, Bapak Ibu, Taiwan itu negara yang indah banget ya. Dia memang bukan negara besar, tetapi di sana tuh bersih banget ya. Orang-orangnya disiplin banget. Nah, Bapak Ibu untuk Anda yang menang pertama kali, yang artinya Anda yang belum pernah menang Explore Summit sebelumnya. Nah, ini berita baik buat Bapak Ibu ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah Anda meraih status minimal eksekutif diamond selama 4 kali dalam 12 bulan ya. 12 bulan itu terhitung mulai Januari sampai Desember. Nah, Bapak Ibu, kita ini kan masih di Februari nih ya. Jadi ini kesempatan besar banget buat Anda bisa menang. Karena hanya butuh 4 kali eksekutif diamond ya selama 2025 ini. Itu kan. Kemudian mengumpulkan 75.000 GBP ya. GBP itu adalah grup BP ya. Anda kalau mau tahu omsetnya berarti Anda tinggal kali 3.000, yaitu berarti bentar, saya belum ngitung 75.000 dikali 3.000 ya. Berarti 225 juta BV ya akumulasi dalam 4 bulan kualifikasi tadi gitu ya.
Atau kalau dibagi 4 ya, dibagi 4 berarti per bulannya 56 juta ya untuk eksekutif diamond. Nah, ini masuk banget kayak karena eksekutif diamond itu kan punya dua diamond ya. Biasanya satu diamond itu omsetnya 20 jutaan gitu ya. Oke. Kemudian mensponsori minimal satu enterprise manager per bulan selama 3 kali dalam periode kualifikasi. Artinya Anda punya 3 manajer baru selama kurun waktu sampai Desember gitu ya. Dan enterprise baru ini harus first line, jadi artinya harus persis di bawah Anda ya. Dan bergabungnya selama periode promo ya. Jadi yang dihitung itu yang mulai Januari 2025 ya. Nah, di sini Anda akan mendapatkan satu tiket Explore Summit ya, tanpa tiket penerbangan ya. Nah, ini untuk Anda yang belum pernah menang Explore Summit ya. Nah, tapi kalau Anda mau menang yang lebih gede, di sini Anda meraih status minimal eksekutif diamond sebanyak minimal 9 kali ya. 9 kali dalam 12 bulan kualifikasi. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan kita masih di bulan Februari 2025, jadi kesempatan untuk 9 kali itu masih terbuka luas ya. Begitu Anda mau komitmen dan mengejar untuk bisa 9 kali itu masih potensinya besar banget. Kemudian Anda mensponsori minimal satu enterprise manager baru per bulan selama 3 kali ya, sama ya, berarti Anda punya 3 manajer baru dalam periode kualifikasi. Enterprise manager baru harus first line dan bergabung dalam periode promo ya. Nah, khusus yang 9 kali ini tidak ada target omsetnya ya. Jadi Anda cukup eksekutif diamond 9 kali ya. Jadi enak banget. Nah, di sini Anda mendapatkan 2 tiket Explore Summit. Wah, tanpa tiket penerbangan. Jadi dapatnya 2 ya Bapak Ibu ya, bukan satu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang sudah berumah tangga dan kepingin bisa honeymoon lagi, wah, jadi Anda bisa mengejar 9 kali eksekutif diamond sehingga Anda bisa mendapatkan 2 tiket ya, bukan satu tiket. Nah, di sini Bapak Ibu untuk reward tambahan yaitu extra miles. Di sini Anda perlu akumulasi GBP-nya 150.000 ya. Ini selama kurun waktu sampai Desember. Nah, Anda yang memenuhi 150.000 GBP, maka Anda akan mendapatkan subsidi uang tunai untuk tiket penerbangan yaitu 5 juta per orang. Karena dapatnya 2 orang, berarti Anda dapat uang 10 juta rupiah. Nah, itu Anda bisa pakai untuk beli tiket. Oke? Nice ya. Jadi syaratnya saya ulang Anda adalah eksekutif diamond ya. Kalau Anda mau dapat yang gede berarti Anda 9 kali eksekutif diamond. Oke, Anda punya 3 manajer baru selama kurun waktu sampai Desember kualifikasi. Kemudian kalau Anda omset akumulasinya selama 1 tahun ini bisa mencapai 150.000 GBP atau berarti 450 juta BV, maka Anda mendapatkan subsidi uang tunai sebesar totalnya 10 juta rupiah. Nah, itu untuk Explore Summit. Dan ini untuk Anda yang kemenangan pertama ya. Untuk yang kemenangan kedua dan seterusnya nanti Anda bisa baca detailnya di roadmap katalog. Ya. Nah, berikutnya adalah kita punya promo Explore World. Nah, Explore World kita ini ke South Island atau Pulau Selatan di New Zealand, ya, Selandia Baru. Nah, Bapak Ibu yang di mana sebagai informasi ya, New Zealand ini tuh udah salah satu di ujung selatan bumi ya. Berarti udah deket dengan kutub selatan. Nah, nih ya, jadi nanti di sana kita bisa ngelihat tuh kutub selatan tuh udah nggak jauh ya karena dari apa namanya New Zealand ini kan pulau selatan, berarti udah deket banget sama kutub selatan. Itu dingin banget ya. Nanti kita di situ bisa ngelihat juga ada ikan paus ya. Oke. Nah, di sini periode perhitungannya mulai Januari sampai Desember 2025. Bagi Anda yang belum pernah memenangkan Explore World, maka syaratnya yang pertama, Anda meraih status eksekutif diamond selama 6 kali dari 12 bulan kualifikasi. Kemudian mensponsori minimal satu enterprise manager baru per bulan selama 3 kali dalam periode kualifikasi. Nah, enterprise manager baru tersebut harus first line dan bergabung dalam periode promo. Atau anda meraih status eksekutif crown selama 3 kali dari 12 bulan kualifikasi. Nah, kemudian Anda mensponsori minimal satu enterprise manager baru per bulan selama 3 kali dalam periode kualifikasi. Enterprise manager baru harus first line dan bergabung pada periode promo. Ya. Nah, untuk Anda yang memenangkan poin pertama, poin utama, Anda harus mencapai akumulasi 1 juta GBP atau 3M BV ya selama periode perhitungan ya sampai Desember 2025.
Nah, untuk mendapatkan satu trip Explore World dan ini sudah termasuk subsidi atau uang tunai untuk tiket penerbangan senilai 15 juta per tiket dan ini berlaku kelipatan ya. Jadi kalau akumulasi omset Anda sampai 2 M GBP, Anda dapatnya 2 tiket. Ya kan? Kalau 3 M GBP berarti Anda dapatnya 3 tiket dan seterusnya ya. Nah, untuk poin tambahannya, yaitu ketika enterpriser memenangkan tiket melalui skema poin utama, upline tersebut memerlukan 550.000 GBP untuk memenangkan satu trip Explore World ya, termasuk subsidi uang tunai untuk tiket penerbangan senilai 15 juta per tiket dan ini tidak berlaku kelipatan. Oke, jadi ini ya ada dua eh, trips promo untuk tahun 2026 ya, ada ke Taiwan dan juga ada ke Selandia Baru. Dan berita baik buat Anda bisa memenangkan keduanya sekaligus. Ya, Anda bisa memenangkan keduanya sekaligus ketika Anda sudah memenuhi syaratnya. Oke. Nah, berikutnya kita juga punya penghargaan. Nah, ini saya update untuk penghargaan ya per 2025 ini. Kita mulai dari Enterprise Manager, itu akan mendapatkan plakat dan satu pin ordinary. Syaratnya Anda mencapai 3 kali peringkat Enterprise Leader. Untuk Anda yang Diamond Leader, Anda mendapatkan plakat, satu pin ordinary, dan nah ini yang sekarang menjadi kebanggaan ya, yaitu dapat yang namanya batik leader. Ya, nah di mana di sini Bapak Ibu batik kita ini didesain khusus oleh salah satu desainer batik yang ternama ya di dunia yaitu Iwan Tirta ya. Syaratnya adalah mencapai 3 kali Diamond Leader. Kemudian untuk eksekutif Diamond ya itu mendapatkan plakat, satu pin ordinary dan batik diamond ya warnanya silver ya. Ini syaratnya Anda mencapai 3 kali eksekutif diamond. Kemudian untuk Star Diamond ya 3 kali Anda mendapatkan plakat, pin ordinary, batik diamond ya. Begitu juga Grand Diamond. Nah di bawah mulai nomor 6 Anda melihat eksekutif crown. Ketika Anda mencapai eksekutif crown 3 kali maka Anda akan mendapatkan plakat, satu pin ordinary dan batik crown ya. Kalau batik crown ini warnanya warna emas ya, crown, krem gitu ya. Kemudian Star Crown ya sama 3 kali plakat pin ordinary batik crown, Grand Crown ya dan juga Royal Crown ya plakat pin ordinary dan batik crown. Oke. Nah untuk detailnya untuk recognition Anda bisa memperhatikan di tabel, Anda boleh screenshot. Anda langsung lihat yang sebelah kanan aja, yang warna merah ya, terbaru mulai 2025. Jadi untuk Anda yang mengejar kualifikasi untuk leader dan diamond, itu terakhir di April atau Oktober ya, ada 2 kali di mana acara recognition-nya akan diberikan di The Leader Within. Ya, ini 1 tahun sekali. Dan status minimalnya di bulan kualifikasi terakhirnya adalah manager. Untuk Anda yang mengejar untuk recognition Executive Diamond sampai Grand Diamond, itu bulan kualifikasi terakhirnya April atau Oktober. Dan Anda akan direcognize di acara Evolve. Ini juga 1 tahun sekali. Dan status minimalnya adalah Diamond Leader. Untuk Anda yang status recognya untuk mencapai di Executive Crown hingga Royal Crown, ini bulan kualifikasi terakhirnya adalah Oktober, akan direkok di acara Evolve 1 tahun sekali, dan status minimalnya adalah di Executive Diamond. Oke, nah terakhir yaitu untuk strategi memperbesar jaringan bisnis. Ya, yang pertama adalah memastikan diri Anda menjadi pilar. Pilar itu apa saja? Yang pertama kita menjadi konsumen. Ya, kenapa? Kalau kita perlu menjadi konsumen atau user, minimal kita sendiri jadi punya keyakinan akan produk. Ya, karena Bapak Ibu, kalau kita sendiri nggak punya keyakinan akan produk, kita juga akan sulit ya untuk kita bisa menceritakan kepada teman-teman kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita mau belajar, ya, kita mau terus bertumbuh, mengembangkan diri, kita juga mau punya pola pikir pengusaha, kita mau punya mental pengusaha, kita mau ulet, kita mau konsisten, kita mau komitmen, ya, itu pilar. Jadi kita dari kita dulu sebagai tonggak utama kita meyakini bahwa ini bisnis saya sendiri dan yang bisa menentukan kesuksesan saya juga adalah diri saya sendiri. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Yang kedua adalah kita belajar sambil menjalankan ya atau learning by doing. Kemudian yang ketiga kita minta pendampingan kepada upline qualified kita gitu ya. Yang berikutnya, segera melakukan follow up ketika kita punya downline baru yang bergabung, gitu ya. Kemudian berikutnya, segera bantu ya. Kalau kita punya rekan bisnis baru, ya orang yang juga mau aktif untuk segera mendapatkan income.
ya, dengan pendampingan penjualan dan sponsoring rekan bisnis baru di bawahnya. Kemudian kita sendiri eh, melebar, ya. Jadi kalau Anda tanya, Pak, ini harusnya ke samping dulu apa ke bawah dulu gitu ya. Maka yang pertama melebar dulu. Nah, melebar, kemudian ketika kita menemukan rekan kerja yang mau aktif, kita bantu untuk ada perkembangan di tempat dia ya. Artinya kita mulai bekerja di kedalaman. Oke. Nah, terus melebar sampai kapan? Minimal supaya kita punya 5 jalur aktif. Ya, kita melebar terus sampai kita punya 5 jalur aktif. Nah, sambil jalan, sambil kita terus ke dalam. Ya, dan terakhir konsultasilah ke upline qualified Anda minimal 1 bulan sekali. Gitu. Oke. Nah, untuk commission one plan, ya, itu yang tadi saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu semua. Oke. Nah, Bapak Ibu, bahwa memang ada perubahan ya, di mana kalau lewat online kita membagikannya memang yang lebih singkat ya, versi yang lebih ringkas, di mana untuk versi yang lebih detail dan lebih lengkap itu akan dibagikan ketika ada pertemuan onsite di center-center ya. Jadi nanti ketika ada pertemuan COP di center, pastikan Anda hadir untuk Anda bisa mendapatkan informasinya yang lebih detail dan lebih lengkap. Gitu ya. Oke, mungkin dari saya sementara saya berhenti sampai sini dulu. Saya mau cek dulu apakah ada pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin Ya, ditanyakan Anda bisa langsung dituliskan. Ya, silakan Bu Yenhung. ya ini Pak Ronald ada satu pertanyaan dari Bu Ira. Ya, Mm-mm. untuk Bu Ira mungkin kalau tidak keberatan bisa langsung menanyakan. Ya, atau langsung Oh, dijawab aja Ci Yenhung ya. Jadi oh, ini kan pertanyaannya, kalau member berarti tiap tahun harus diperbaharui ya dengan membeli produk tersebut walau kita aktif tiap bulannya. Betul ya Bu Ira ya. Jadi itu memang ada. renewal ya. Ya, Mm. renewal. Ada perubahan ya. Kalau sebelumnya memang dengan kita aktif ada pembelian pribadi, sebelumnya itu kan dibutuhkan akumulasi 1.000 poin dalam 12 bulan membership kita aktif gitu ya. Itu yang sebelumnya. Tetapi per Februari ini memang sudah dirubah. Jadi pada bulan kita expired, kita membeli yang namanya sweet renewal tadi sebagai perpanjangan ya. Gitu. Semoga menjawab ya. Ada Terus ada lagi pertanyaan. nih Ya, dari bapak atau ibu saya ya nih ya. Pak Ronald, apa tujuan pemberian bonus mingguan? Padahal dulu kayaknya per bulan. Wah, ini pertanyaannya bagus banget ini. Bagus banget. Jadi tujuannya memberikan bonus mingguan adalah mempercepat Anda bisa menerima hasil. Oke, kalau dulu sebelumnya ini kita kan mesti nunggu dulu ya, nunggu biasanya sampai tanggal 6. Kayak bulan ini kita cair tanggal 6 nih ya, kemarin kita udah pada cair ya. Atau biasanya kan tanggal 7 ya, plus minus 1-2 hari lah. Biasanya tanggal 7 baru kita bisa menerima hasil dari 1 bulan ya. Jadi akumulasi dalam pekerjaan kita dalam 1 bulan, entah penjualan pribadi kita plus omset grup dalam 1 bulan kalender, baru kita bisa terima di tanggal 7 di bulan berikutnya, kan gitu. Tapi dengan update-nya ini, kita bisa terima lebih cepat gitu ya. Jadi ini sebetulnya good news ya, kabar baik buat kita. Karena apa yang dihasilkan di minggu pertama, itu kita bisa segera nikmati ya di pertengahan minggu kedua. Apa yang dihasilkan di minggu kedua itu bisa dinikmati di pertengahan minggu ketiga dan seterusnya gitu ya. Kuncinya tadi, kapan kita menyelesaikan poin pribadi kita yang 300 BP tadi gitu ya. Kuncinya di situ. Oke, semoga terjawab ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Anda yang ingin segera menikmati komisi atau bonus dari penjualan Anda, maka usahakanlah untuk di awal bulan segera menyelesaikan poin pribadi yang 300 tadi. Gitu. Oke, terjawab ya. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Wah, ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Ada 2 ya pertanyaannya bagus-bagus ya. ya, Bapak Ibu silahkan ya. Kita masih ada waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Silahkan.
Jadi, Mungkin sharing dari saya ya. Eh, oh Asif mau Waktu tanya. awal-awal, ya, dulu waktu awal-awal saya menjalankan HDI juga cukup pusing ya dengan training Commission One Plan. Dan saya mengikuti training ini berkali-kali, berulang-ulang, tapi waktu itu juga masih merintis dan saya belum paham gitu, Pak Ronald. Tapi Yes, satu satu prinsip yang saya lakukan adalah pokoknya lakukan saja. Saya tidak usah pusing yes, dengan apa yang harus itu pokoknya dilakukan saja dan eh, terutama kalau dulu tuh paket isi starter ya pokoknya setiap hari saya harus jual satu paket isi starter dulu seperti itu yes, betul. ya nah Pasti diamond ada itu. eh, satu paket isi starter kadang saya bisa jual satu hari dua paket isi starter dan itu waktu itu saya ingat sekali akhirnya akhir bulan saya diamond Yes, keren. seperti itu ya. Ya, Jadi seperti itu ya teman-teman ya. kita punya target sendiri ya. Jadi nggak Yes, usah pusing. Wah ini susah apa segala macam. Pokoknya kita apa? Ini bisnisnya layak diperjuangkan. Ini yes, bisnis layak, sangat layak betul. seperti itu. Dan seperti yang Bu Yen Hong tadi sudah sampaikan ya, tidak perlu khawatir karena pasti upline Anda akan backup, gitu ya. Upline Ya, leader Anda pasti akan backup. Jadi Anda nggak, tadi yang saya ceritakan pun itu, Anda nggak belum bisa nangkep pun itu wajar ya. Saya pun juga BPI apa Commission One Plan ini juga saya seperti sama seperti Bu Yen Hong ya, mesti ngulang berkali-kali juga saya baru bisa mulai ngerti gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Anda nggak perlu khawatir. Anda ikuti yang tadi sudah di-sharingkan Bu Yen Hong itu loh. Kita buat target pribadi sendiri. Oh, satu hari saya komitmen jualan satu paket gitu ya. Maka digaransi. Kalau Anda satu hari satu paket, pasti akhir bulan diamond. betul. Dan dulu saya diamond tuh nggak ada yang namanya hadiah 5 juta itu. Iya, bener-bener. Sekarang enak banget Luar ya. biasa. Sekarang enak banget nih. Iya. 3 kali diamond 5 juta. 3 kali diamond 5 juta. Yes. Wah. Dan itu di luar komisi penjualan ya. Tadi kan saya udah ngajari sederhana ya. Satu paket 250.000. Jadi kalau Mm-mm. Diamond itu jualan 20 paket. Nah, kalau jualan 20 paket kali 250.000 itu berarti komisi penjualannya aja udah 5 juta loh. Ya. Ya. Mm-mm. Ya kan? 5 kali 3 15 tambah 5 jadi 20 juta. 20 ya per 3 bulan Bulan ya. 20 juta. Luar biasa banget. Ya. Oke, gitu ya. Jadi semoga ini juga bisa jadi jawaban buat Bapak Ibu karena hari-hari ini kan ada banyak ya orang yang mengeluhkan ekonomi sulit ya, sepi, butuh tambahan mungkin, butuh apa untuk income dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Oke, HDI memberikan jalan, sisanya kembali kepada kita lagi. Oke, Bu Astrid Ya. tadi ada yang mau ditanyain, jadi Jadi kok apa itu? eh, enggak, aku hanya mau memastikan karena kayak masih simpang siur untuk yang Go Diamond. Mm-mm, Kalau misalnya nih kita diamondnya dari Januari, urut ya, ini yang penting urut ya. Januari, Februari, Maret, April kita dapat 5 juta, betul, ya kan? keluar 5 juta. April, Mei, Juni ya Julinya dapat. Ya, Ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau misalnya kita diamondnya mulai Februari misalnya, oke, berarti satu kan Februari. Februari, ya Februari 1, Maret, April. Mei kan dapat. Mm-mm, Terus Mei-nya kita diamond lagi. Mei, Juni, Juli. ya, keluar lagi Harusnya 5 Agustus juta. dapat ya. Agustus dapat. Dapat. Nah, Agustus dapat. Nah, saya itu dari sumber lain, tapi maksudnya ini saya cross check gitu ya. Katanya Go Diamond itu per 6 bulan. Nah, itu Jadi, yang benar yang mana? Jadi 6 bulannya jadi gini, sampai Juni, Januari sampai Juni. Jadi kalau misalnya kita diamondnya Februari, Maret, April, Mei dapat 5 juta. Tapi yang Mei, Juni itu nggak terhitung akhirnya karena Juli itu balik satu, hitung satu. Nah itu yang maksudnya ya karena kan saya juga belum pernah dengerin dari pusat ya. Maksudnya ini dengarnya dari teman-teman para leader gitu. Makanya saya tanyakan,
apakah benar per 6 bulan. Jadi kayak kasus itu Julinya balik 1 lagi, atau Julinya tetap terhitung 3 yang dari yang ini Mei Juninya. Oke, pertanyaannya bagus. Bentar, saya tampilkan gambarnya ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya seperti yang di sini ya, Trit. Pertama, ngitungnya itu dari bulan pertama masuk. Gambarnya terlihat ya? Halo, halo. Terlihat, terlihat dong. Terlihat ya? Jadi, Ya, misalnya contoh tadi ya, oh, orang ini pertama kali diamond itu Februari, berarti yang dihitung satu tuh Februari. Nah, kalau ini kan contohnya memang saya sengaja di bulan ini nggak masuk, bulan ini nggak masuk, bulan ini nggak masuk, kemudian Juni dan Julinya masuk. Nah, ini berarti selesai. Paham ya? ya paham. Tapi kalau misalnya Februarinya masuk, Maretnya masuk, Aprilnya masuk gitu ya, ya berarti selesai toh. Keluar 3 Ya, jutanya, berarti udah selesai. Des, itu loh. Berarti Mei itu dihitung satu lagi. Mei, Juni, Juli keluar lagi. berarti nggak dihitung per 6 bulan ya. Bukan, 6 bulan itu sebagai maksimalnya. Oh ya, Paham ya? Maksimalnya 6 paham. bulan. Contoh lagi nih. Ini kita ngomong contoh yang gagal ya. Februari masuk, Juni masuk. Katakan Julinya nggak masuk gitu ya. Maka ketika Agustus dia diamond, berarti yang Februarinya yang hilang. Berarti Juninya dianggap sebagai satu. Paham Oke, nggak, Trit? oke, paham. Ya, Paham paham, ya? paham, paham. Gitu. Oke, oke, siap kok. Berarti kan nggak 6 bulan itu, karena ada yang bilang itu tadi Bukan, enam bukan. bulan terus. Itu 6 bulan Oke, tuh maksimalnya. Pokoknya begitu 3 kali diamond berarti langsung selesai. Jelas. 5 juta udah keluar. Des. Maka oke, pencapaian oke, siap, berikutnya dihitung sebagai satu lagi. siap, siap. Oke, thank you kok. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, untuk menutup perjumpaan kita, ya ada satu video yang saya ingin putarkan untuk Bapak Ibu semua. Saya mohon Bapak Ibu bisa menyimak. Nanti saya mau Anda memberikan feedbacknya ya. Apa yang Anda dapatkan dari video ini. 咪咪，去看车钥匙这个抽抽。哦，我看过了，钥匙在抽屉头。你不信吗？钥匙真的在抽屉头。既然看到了，你不晓得哦，我晓得了。你看嘛，钥匙真的在抽手头。Oke, ya, Anda mungkin boleh ditulis di chat dapat apa dari video tadi. Ya, saya waktu lihat juga ketawa ya, lucu banget ya. Jadi tentang kunci ya, ya kan kunci. Nah, ini sama seperti yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, kita belajar bareng-bareng ya. Kita punya kendaraan HDI dan apa yang saya sharingkan tentang marketing plan ini seperti kuncinya ya. Kuncinya untuk kita bisa menyalakan mesin kendaraannya dan membuat kendaraan kita bisa melaju
membawa kita kepada impian ya. Tapi kalau kuncinya cuman dilihat doang atau difoto doang seperti di video tadi ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya selepas training ini ya, ayo kita kejar impian kita ya. HDI sudah menyediakan begitu banyak, Anda sudah melihat potensi income-nya, Anda sudah melihat reward-rewardnya begitu banyak ya. Bahkan ada sharingnya Bu Yenhong yang sangat menguatkan. Ayo, ini waktunya untuk kita komitmen dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini bisnis kita sendiri. Dan 2025 ini kita mau ambil semua yang sudah ditawarkan HDI, semua yang bagus-bagus, semua yang besar-besar, program Go Diamond-nya, Explore Summit-nya, Explore World-nya, saya berdoa setiap kita bisa mencapai yang terbaik dan bisa mengambil banyak yang ditawarkan dan kita bisa menikmati ya apa yang sudah HDI sediakan buat kita. Itu aja. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mau bersama-sama dengan Magelang ya, dengan Center Magelang kita belajar bareng-bareng di training. Dan saya sekali lagi berdoa apa yang saya bagikan boleh memberikan pencerahan dan boleh memberikan informasi dan membuat Bapak Ibu juga menjadi lebih yakin dan semangat dengan bisnis tadi. Terima Ya. kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Bu Yendo. Ya, terima kasih Pak Ronald untuk sharingnya yang luar biasa. Mungkin kita masih ada waktu sedikit ya untuk foto bersama ya Pak Ronald ya. Asik. Ayo, Ya, teman-teman bisa boleh on cam. jam ya semua ya. Oke, Pak Ronald yang ambil foto ya. Ya, oke. Ya, Oke. 1, 2, lihat kamera. Ya, saya tunggu. 1, 2, cekrik. Yes. Luar biasa. Oke, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya ya, di center berikutnya bersama Magelang. Thank you and God bless you all. Ya, God bless.